orang yang meninggal pada waktu hari Jum'ah. Itu termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun sebagian ulama itu tidak menyetujui secara keseluruhan. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu alasan. Karena Nabi meninggalnya bukan hari Jumat, tetapi Nabi meninggalnya pada hari Senin. Dan kita mendapati ya Abu Bakar pun meninggalnya juga ingin sekali diwafatkan pada hari ketika Nabi meninggal dunia. Pada hari apa? Senin. Makanya ketika saat itu Abu Bakar nanya ketika detik-detik kematiannya, ini hari apa? Karena sudah mulai lupa hari. Ini hari apa ini? Jumat, apa hari Ahad? Sudah malam gitu kata Abu Bakar itu. Malam. Dan aku berharap aku meninggal pada hari ketika Nabi diwafatkan oleh Allah. Dan kita tahu Nabi diwafatkan pada hari Senin. Nah, sebagian ulama memberikan ta'liq. Apa itu ta'liq, Pak? Ta'liq itu komentar, ya. Jadi kalau memang hari Jumat itu matinya mendapatkan husnul khatimah, tentunya pasti Nabi, Abu Bakar dan para sahabat-sahabat besar pun dimatikan hari Jumat. Ya. Tapi ya, itu terjadi khilaf di antara ulama dan kita tidak membahas secara detail, kan panjang nanti dan bukan pembahasan kita. Tapi yang jelas di antara beberapa riwayat disebutkan orang yang meninggal pada hari Jumat termasuk salah satu orang yang mendapatkan tanda iman dalam matinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang dia itu meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat, Kamis malam, kecuali ketika dia meninggal dunia Allah menjaganya dari fitnahnya kubur. Jadi fitnahnya kubur. Ya. Tentunya kita paham ya, di antara keistimewaan hari Jumat itu, kenapa dinamakan Jum'ah? Padahal Bapak paham ya, Allah itu menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta itu dari hari apa mulainya? Dari hari apa Allah memulai menciptakan langit dan bumi dan alam semesta itu dimulai dari hari apa? Dari apa? A. Selasa, B. Rebu, C. Kamis, D. Jumat. Hari apa? Hari apa? Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Dimulai dari hari apa? Dari hari apa? Dari hari apa Allah itu mulai? Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Dari hari apa Allah memulai penciptaannya? Hah? Hari apa, Pak? Senyuman antum tidak memberikan jawaban. Dari hari apa? Dari hari apa? Bapak hari apa? Sebut hari apa? Ahad. Kenapa antum tahu bilangnya hari Ahad? Nebak-nebak atau kelihatannya cocoknya hari Ahad? Maka dimulai dari hari Ahad. Makanya Ahad. Apa artinya Ahad? Satulah. Isnen, wahidun, isnain, salasatun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sab'atun. Itu namanya bahasa Arab, ya. Maka yang pertama Ahad, Isnen hari kedua, Sulasa hari yang ketiga, Arbi'a hari yang keempat, Khamsatun, Khamis hari yang kelima. Kok yang keenam kok bukan hari Situn? Kan Sittatun. Kok malah Jumatun? Karena diambil dari jamaah, Pak. Apa itu jamaah? Karena berkumpulnya semua kebaikan itu pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Makanya kemudian Sayyidul Ayyam. Tapi bukan berarti kemudian kita salah loh mengartikan tidak mau beramal kecuali hari Jumat. Karena saya sering mendengar, saya sering melihat tulisan tidak menerima pengemis kecuali hari Jumat. Itu salah itu. Pengemis kok memang kalau dia lagi butuh tidak nunggu hari Jumat lah. Tapi yang jelas bahwasanya Jumat itu merupakan hari yang istimewa dan ditegakkan hari kiamat nanti pada hari apa? Hari Jumat. Makanya Bapak paham ada sebuah hadis dari Bukhari, binatang melata itu, binatang-binatang di atas muka bumi ini, itu kalau mereka pada hari Jumat dikatakan oleh Nabi, semua binatang kalau hari Jumat itu pendengaran mereka lebih peka dan lebih sensitif pada hari Jumat. Jadi kalau Bapak punya kucing, Jumat itu pendengaran dia itu lebih tajam kata Nabi. Musikhah itu tajam banget dia pendengarannya.
Kenapa? Karena dia khawatir bahwasanya hari itu akan ditegakkan hari kiamat. Masya Allah, hewan aja takut Pak sama hari kiamat. Manusia malah cengenges. Ini kemudian hewan. Sampai Nabi mengatakan saking mulianya hari Jumat itu sampai para binatang itu beda. Jadi tikus hari Sabtu dan hari Ahad dengan tikus hari Jumat itu beda. Bedanya apa Ustaz? Pendengarannya itu lebih sensitif. Ya. Dan itu kita yakin pasti nanti ilmu pengetahuan akan membuktikan itu. Yakin demi Allah karena hadisnya sahih dari Bukhari dan tidak mungkin Nabi itu berdusta. Jadi Bapak kalau punya ayam, ayamnya itu sensitif pendengarannya pada hari Jumat. Kenapa semua hewan itu lebih sensitif pendengaran mereka pada hari Jumat? Karena mereka tahu dan mereka khawatir bahwasanya hari itu khawatir akan ditegakkan hari kiamat. Ya, makanya kemuliaannya banyak. Kemuliaan yang Allah berikan pada hari Jumat itu apa? Banyak. Ya Allah menciptakan Adam, Allah kemudian mengeluarkan Adam, Allah menerima taubatnya Adam. Semuanya dilakukan oleh Allah pada hari Jum'ah. Makanya disebut Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam. Makanya kemudian kita disunahkan banyak perkara pada waktu hari Jum'ah. Ya, pada waktu hari Jumat banyak syariat yang Allah perintahkan kepada kita ketika Allah tidak perintahkan pada hari-hari yang lain. Dan salah satunya ini pas ini jam 5 ini. Ini kesempatan jam emas kita ini bertemu dengan kesempatan emas untuk bertemu dalam doanya Allah. Makanya apa? Orang yang berdoa 1 jam sebelum tenggelamnya matahari menjadi salah satu waktu yang sangat utama bagi kita untuk berdoa. Sampai Nabi berkata apa? Yaitu fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba ketika sudah minta sama Allah pada waktu hari Jumat kecuali dia pasti dikabulkan apa yang dia minta. Masya Allah ya. Sudah hari Jumat Pak, hujan, Bapak safar habis didolimin orang. Wah sudah itu lengkap itu. Jadi sudah hujan hari Jumat, safar, habis dipukulin orang. Udah itu Masya Allah. Itu doanya nembus ke pintu langit. Jadi itu kemudian doa yang sangat mustajab sekali. Pada hari Jumat itulah kemudian kita mendapati bahwasanya banyak hari-hari yang kemudian menjadi momentum pada hari Jumat. Dan Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Syalbani di dalam kitabnya Ahkamul Janais, termasuk yang menyampaikan tentang kesahihan hadis ini. Siapapun yang mereka itu dimatikan dan diwafatkan pada hari Jumat ataupun malam Jumat, maka dia telah terjaga dari fitnahnya kubur. Dan kita paham ya Pak, orang yang masuk surga belum tentu selamat dari adab kubur. Ya, makanya dalam satu riwayat diterangkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah beliau menangis ketika disampaikan kepada sahabat Utsman, apa yang membuatmu menangis wahai Utsman? Maka kemudian Utsman berkata, iya, karena aku khawatir akan mengenai kepadaku adab kubur. Kemudian orang berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang kemudian matinya mesti masuk surga. Karena kita paham ya, Rasulullah itu pernah duduk di pinggir sumur, datang kepadanya Abu Bakar, lalu Nabi mengatakan kabarkan kepadanya surga. Datang Umar bin Khattab, kabarkan kepadanya surga. Ya. Kemudian datang sahabat Utsman, kemudian Nabi mengatakan kabarkan kepadanya surga, tetapi dia akan mendapatkan fitnah dulu sebelum mendapatkan surga. Ya, fitnahnya apa? Yaitu beliau dibunuh ketika menghadapi fitnah. Di situ kita mendapati sahabat Utsman bin Affan, maka sesungguhnya ketika beliau tanya, kenapa kemudian dia itu menangis? Karena sesungguhnya beliau takut dan beliau khawatir bahwasanya beliau terkena azab kubur. Kenapa? Orang yang masuk surga belum tentu dia selamat dari azab kubur. Nah disitulah kita paham sesungguhnya azab kubur itu merupakan perkara yang harus kita mengerti apa sebab-sebab azab kubur. Salah satunya yang sering kita remehkan, azab kubur itu salah satunya apa? Orang yang tidak sempurna di dalam dia bersuci. Makanya jangan remehkan masalah toharoh Pak. Karena toharoh tidak pernah remeh di hadapan Allah. Jadi toharoh itu tidak pernah remeh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang ketika mereka dalam kondisi toharoh, ketika dia faham maka dia terjaga betul. Jangan digampangkan masalah toharoh karena dia tidak pernah menjadi remeh di hadapan Allah. Ya, makanya Pak, salah satu di antara praktek yang kurang benar, kalau kita kemudian kencing itu apa? Banyak orang yang kencing
Belum sempurna kencingnya dia sudah berdiri keluar setelah dia jalan beberapa langkah, itu najis. Orang yang kemudian kencing di orinoir Pak, dia kencing di orinoir. Kita paham ya, orang yang kencing di orinoir itu tempatnya terbuka. Padahal kalau kita perhatikan Pak, Nabi tidak pernah beliau kencing kecuali beliau menjauh dari pandangan manusia. Jadi orinoir itu boleh nggak Ustadz? Boleh kalau darurah, tidak ada lagi kamar mandi, sudah ditahan-tahan, sudah pucuk mau keluar, yang di kamar mandi tidak keluar-keluar, maka baru boleh di orinoir itu, silahkan. Tapi konsekuensinya apa? Kita mendekat. Coba orang mendekat ke orinoir, ketika mendekat ke orinoir apa yang terjadi? Dia mendekat ke orinoir, kemudian setelah itu sudah selesai, dia kemudian istinja, selesai sudah. Kemudian bajunya, celananya tidak dicipratin dengan air suci dan mensucikan. Padahal Bapak tahu kan, yang namanya air kencingnya laki-laki itu cipratannya jauh atau pendek? Jauh lah. Wong anak kecil 5 tahun aja kalau kencing aja, perhatikan Pak, anak kecil itu kencing di kamar mandi, lihat tuh percikannya jauh-jauh atau tidak? Jauh. Padahal minumnya tidak sampai 2 liter. Kita kan minumnya 2 liter, belum es tehnya, belum kemudian yang lainnya, percikannya kuat-kuat. Kalau kita sampai mendekat ke orinoir, berarti kemudian sangat mungkin pantulan atau percikannya itu kembali ke tubuh kita. Loh, wudu kok enggak dipercikan, itu saya bingung. Padahal mungkin enggak sekali itu kemudian terpercik, mungkin sekali, mungkin banget. Halah itu kan cuma masalah kecil. Loh, masalah kecil memang bagi kita, tapi tidak masalah kecil di hadapan Allah. Toharoh itu tidak pernah menjadi masalah kecil Pak. Toharoh tidak pernah menjadi masalah kecil. Toharoh itu anak tangga. Di antara 40 anak tangga yang menjadikan kita dicintai oleh Allah, itu anak tangga yang pertama itu toharoh. Jangan diremehin. Dan tidaklah orang yang sampai jatuh dalam masalah toharoh kecuali penyebab adab kubur itu akan mengenai kepada orang yang meremehkan toharoh. Dan banyak orang yang toharoh itu kan masih tidak paham. Banyak nggak diantara kita yang tidak paham tentang toharoh? Banyak banget. Padahal Bapak tahu nggak, orang yang bersuci itu Allah bedakan loh Pak, antara Bapak ketika tidak sadar saja Allah bedakan yang suci dan tidak suci. Masa Ustadz? Iya. Dalam riwayat Amr bin As diterangkan oleh Nabi, orang yang tidur itu ketika dia berwudu dan tidak berwudu itu Allah bedain Pak. Orang kalau tidur dia berwudu, dan orang yang tidur tidak berwudu, ruhnya itu dicabut semuanya oleh Allah. Dalam satu riwayat yang sahih dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semuanya kita ini diangkat ruhnya oleh Allah ke atas langit. Lalu ketika malam, kapan? Ketika antum dan saya tidur. Tidak sadar, ya tidak sadar. Kemudian kita terangkat semuanya ke arasnya Allah. Kalau kita beriman ya, semuanya ke arasnya Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Sujudlah kalian. Dan Allah bagi jadi 2. Ada ruh yang jauh sekali dari arasnya Allah, dan ada ruh yang didekatkan dengan arasnya Allah. Siapa yang kemudian di dekat arasnya Allah? Orang-orang yang tidurnya bersuci. Dan siapa yang paling jauh dari arasnya Allah? Yang jauh dari arasnya Allah ketika sujud, orang yang tidak bersuci sebelum tidur. So, kalau orang tidak sadar aja Allah bedakan mana yang suci dan mana yang tidak suci, apalagi orang yang ketika sadar dan terjaga, ketika kita tidak tidur Pak, Allah bedain orang yang suci dan tidak suci. Jangan diremehin masalah kesucian. Karena tidaklah kemudian Adam itu, tidaklah kemudian Bilal dimasukkan ke surga itu juga gara-gara apa? Disebabkan karena beliau senantiasa bersuci. Masalah suci itu penting Pak, sampai saya dan Bapak ketika mati akan ketemu tanah, dikubur di dalam tanah yang kotor, pengap, itu disuruh kita dimandikan Pak, dimandikan, diwudui, disuruh mandikan. Padahal buat apa dimandikan? Mau sebentar lagi ketemu tanah kok. Kalau kemudian syariat toharoh itu tidak penting, tidak usah kita dimandikan, sudah cukup kita kemudian dipupui, kemudian pakai bedak, sudah selesai. Tapi lihat, ana dan antum kalau mati, ahli waris kita ngapain? Memandikan kita, memudui kita, ngasih mewangi-wangian. Kenapa? Karena syariat wudhu itu bukan syariat yang ringan. Syariat toharoh itu syariat penting dalam kehidupan beribadah sama Allah. Bapak khusyuk, tapi Bapak sebelumnya kencing, tidak akan diterima. Tapi saya nangis Ustaz, walaupun nangis. Kenapa? Karena tidak toharoh. Ya, makanya jangan sampai remehkan air kencing itu. Nama lainnya air kencing itu apa? Api neraka. Nama lainnya kencing itu apa? Ada kubur, itu nama lainnya air kencing itu. Ya, terutama kalau kita ini makanya pakai sandal di rumah. Kalau kita punya anak-anak yang belum perhatian tentang masalah najisnya,
Bagaimana kita membasuh kaki, rumah kita mana yang steril, itu harus kita perhatikan itu. Jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang akan menjadi sebab penyesalan di kehidupan akhirat. Berapa banyak orang yang karena masalah kecil menyesalnya panjang, Pak. Saya pernah ketemu ada orang yang tanda tangan, dia tidak ngerti dokumennya apa, ikut tanda tangan, ikut terseret di dalam pengadilan. Hanya tanda tangan yang dia tidak baca dokumennya. Loh, kalau masalah tanda tangan bisa menyebabkan penyesalan panjang, air kencing itu bisa menyebabkan penyesalan panjang. Ya, jadi toharoh itu ringan? Tidak ringan, Pak. Padahal banyak orang yang tidak paham tentang toharoh loh. Banyak nggak orang yang paham tidak paham tentang toharoh? Banyak banget orang tidak paham toharoh. Ya, contoh mandi janabah aja belum tentu semua orang paham kok. Paham nggak orang itu mandi janabah? Belum tentu. Orang itu kalau paham mandi janabah itu apa? Keramas, udah tak aja dia. Makanya kalau masjid kemudian subuh-subuh ada bapak-bapak keramas itu bau sampo, mandi-mandi nih pagi-pagi. Padahal apa hubungannya gitu. Mau keramasan jam berapa pun terserah dia. Tapi begitulah stigmanya kita kan gitu. Ya karena tidak paham mandi janabah kayak apa. Saya nggak akan nanya ke bapak-bapak ya. Saya takutnya kecewa banget balik ke pulang ini. Mandi janabah banyak yang tidak paham janabah itu gimana. Padahal mandi janabah itu ada urutannya, Pak. Ya kan? Dan itu banyak kita tidak mengetahui. Kita mencuci baju, ibu-ibu masih tidak paham bagaimana cara mencuci baju. Mencuci baju itu kadang-kadang kita paham ya. Ada perilaku orang ngomong, "Dek, ini kena najis ya." Oke, diambil sama istrinya. Oke. Langsung diambil ember. Embernya dikasih apa? Sabun. Sesuai dengan tingkat aroma yang dia inginkan. Kalau dia pinginnya apel, sabunnya hijau. Kalau dia kalau kemudian dia pingin blueberry biru, dimasukkan ke sabun, terus kemudian dicuci. Kira-kira benar atau tidak benar? Benar atau tidak benar, Pak? Kenapa tidak benar? Kenapa? Kenapa sabun? Kenapa? Kan air, kan sabun air. Boleh atau tidak langsung masuk ke itunya? Tidak bisa lah. Kenapa tidak bisa? Karena air sabun itu air suci mensucikan atau suci tidak mensucikan? Suci? Kenapa tidak mensucikan? Karena berubah warna, berubah sifat, berubah jenis. Kayak kopi, kayak teh dia. Bapak kalau mencuci bajunya yang kena najis dengan air kopi, suci atau tidak suci? Tidak. Ya. Malah rusak bajunya ya. Tapi kemudian tidak suci. Yang benar gimana? Yang benar kalau kamu membawa pakaian, kemudian kamu ambil dulu ember, air yang suci mensucikan dulu, celup, kucek dulu sampai bersih, baru kemudian dipindahkan ke air sabun. Nah di situ mau pakai sabun 2 merek, 3 merek, monggo, tidak apa-apa. Loh nanti kan air sabun itu kan setelahnya dikucek Ustaz. Loh, dikucek itu yang namanya dikucek tetap airnya suci tetapi tidak mensucikan. Padahal yang dibutuhkan apa? Air suci mensucikan. Nah, itu salah satu di antara fenomena kadang-kadang tidak paham toharoh. Padahal tidak pahamnya kita toharoh menyebabkan apa? Adab.